Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Paramadan, NPM 2359, 3992. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Di sini saya akan membuat dashboard untuk Dinas Lingkungan Hidup yang berisi scoreboard, scorecard, grafik batang, pie chart, geomap, tabel interaktif, dan juga calculate view. Jadi yang pertama-tama di sini kita membuat laporannya dulu, lalu kita klik tambahkan data. Berhubung saya sudah menambahkan data tadi, jadi tidak perlu lagi. Kalau rekan-rekan belum, klik tambahkan data ini, lalu klik yang Microsoft Excel ini, lalu tambahkan data rekan-rekan. Lalu di sini kita akan membuat scorecard. Pertama-tama kita klik sisipkan ini, lalu kita klik yang bagian kartu skor. Kita letakkan di sini. Sebentar. Lalu di bagian sini kita kolom utama biarkan metrik, lalu di bagian di sininya kita pilih timbulan sampah harian. Nah, setelah itu kita buat kembali di bagian sisipkan, lalu di bagian kartu skor lagi kita klik, kita letakkan di sini, lalu di bagian metrik ini kita klik. Bentar, kita letakkan menjadi timbulan sampah tahunan, lalu kita disisipkan lagi yang ini, lalu kita kartu skor lagi, kita taruh di sini. Setelah itu kita yang bagian sininya kita klik provinsi. Setelah itu kita ambil lagi, sisipkan kartu skor, lalu letakkan di sini lagi. Lalu yang terakhir kita taruh di kabupaten. Nah, seperti ini. Ini adalah scoreboardnya atau kartu skornya. Di sini kita akan membuat diagram batangnya. Di sini kita klik diagram batang. Lalu kita bagian sini. Lalu kita ke dimensi sumbu X ini. Di bagian sini bisa kita lihat dimensinya, yaitu kita ganti menjadi kabupaten kota. Mouse-nya agak rusak. Lalu di metrik sumbu Y ini kita biarkan saja timbulan sampah harian. Lalu di sini biarkan enter atas, jumlah batang yang biarkan 10. Lalu kelompok sisanya kita nonaktifkan saja sebagai lainnya. Di sini kita biarkan menurun dan akan seperti ini tampilannya. Ini adalah grafik batangnya. Lalu yang ketiga kita akan membuat pie chartnya. Kita klik sisi tambahkan diagram, semuanya sama saja. Kita klik diagram lingkaran, kita letakkan di sini. Dari bagian sini kita di bagian dimensi akan kita ganti menjadi provinsi. Nah, lalu di bagian metrik kita ganti juga menjadi timbulan sampah harian. Nah, setelah itu di bagian bawah kita biarkan saja enter atas. Di sini menurun, biarkan saja. Nah, maka akan seperti ini. Jawa Timur ada 15%. Oh, kita matikan dulu lainnya. Sebentar. Nah, maka akan seperti ini. Jawa Timur ada 21% dengan total 30.417, dan ada Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Terus selanjutnya kita buatkan halaman baru saja. Di sini tidak muat lagi. Nah, di bagian halaman sini kita tambahkan halaman. Sebentar,
Nah, selalu di sini kita akan membuat geomapnya. Di bagian sini sisipkan, di bagian tambah diagram aja. Lalu kita pilih ini diagram geografis ini, kita klik, dan kita letakkan di sini. Sebentar. Lalu di bagian dimensi geografinya kita klik, kita lihat perincian, kita tambah. Lalu kita tarik yang bagian provinsi ini ke sini, kita hapus yang ini. Lalu di metriknya kita ganti menjadi timbulan sampah harian, nah seperti ini. Lalu di sini lintas sebentar, dia muncul. Kita seperti ini. Lalu selanjutnya kita klik lagi di bagian penyiapan ini. Lalu sebentar, di sini turun nada area zoomnya. Sebentar. Nah, ini yang sudah saya buat tadi. Di sini ada sedikit error. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di bagian jenis apa diagramnya akan seperti ini, dimensi geografisnya provinsi, metriknya timbulan sampah apa horizontal harian. Lalu di sini untuk area zoomnya kita pilih ke Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel detailnya. Bentar. Baiklah, di sini kita akan membuat tabel detailnya. Kita di sini klik table, lalu kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita di bagian diagramnya ini dimensinya kita tambahkan lagi, habis provinsi kita tambahkan kabupaten kota seperti ini. Lalu di bagian metriknya harian, lalu kita tambah lagi untuk tahunan. Nah, seperti ini. Lalu bagian bawahnya biarkan saja menurun. Nah, maka akan seperti ini. Sebentar. Kita besarkan. Maka ini di sini ada Jakarta, Jawa Barat. Sebentar. Ada DKI Jakarta lagi dengan kabupatennya seperti ini. Dan ini ada timbulan sampahnya dari terbesar hingga ke terkecil. Lalu sebentar, ini pada sini satu. Di sini kita akan membuat rata-rata untuk timbulan sampah tahunannya. Di sini kita klik yang bagian pinggir sini, kita klik yang tambahkan kolom ini, lalu kita klik yang tambahkan kolom kalkulasi. Nah, sebentar. Dari bagian sini kita klik nama kolomnya. Di bagian nama kolom ini kita ubah, terserah kita. Di sini saya akan beri namanya menjadi rata-rata, sebentar, rata-rata timbulan sampah tahunan seperti ini. Lalu untuk formulanya sebentar, seperti ini, yaitu sum dalam kurung timbulan sampah tahunan dalam kurung ton, lalu garis kondisting kabupaten kota. Setelah kita buat seperti ini, langsung kita klik simpan. Sini sudah kolom kalkulasi disimpan, lalu klik selesai. Nah, di bagian sini tarik di sini, sebentar. Nah, setelah kita buat tambahkan kolom tadi, maka selanjutnya kita di sini akan bagian sisipkan ini. Lalu kita pilih yang gatus skor, kita letakkan di sini. Nah, setelah itu kita di bagian metrik ini kita klik, lalu
kita ubah menjadi rata-rata sebulan tambah sampah tahunan tadi. Hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Di sini ada timbunan sampah harian, tahunan, provinsi, kabupaten, kota, dan yang lainnya. Di sini sudah ada yang saya rapihkan dan sudah ada yang saya buat awalnya seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya yang sudah saya rapihkan. Ada seperti ini, yaitu ada teks dashboard timbulan sampah Indonesia. Dan di sini ada timbulan sampah harian. Sebentar. Nah, di sini ada scorecard pertama yang menunjukkan total timbunan sampah harian itu sebesar 87.552,32 ton. Nah, nilai ini itu menunjukkan jumlah sampah yang dihasilkan seluruh kabupaten kota dalam satu hari. Lalu di sini yang kedua ini adalah timbulan sampah tahunan, yaitu scorecard kedua yang menunjukkan total timbulan sampah tahunan sebesar 31,956,590,71 ton. Data ini itu merupakan akumulasi dari timbulan sampah dalam satu tahun sehingga dapat memberikan gambaran besar mengenai jumlah sampah yang harus dikelola. Lalu di sini ada jumlah provinsinya ada 35, lalu di sini ada jumlah kabupaten kotanya yaitu ada 291 kabupaten. Lalu di sini ada bar chart atau grafik batangnya. Di sini adalah visualisasi yang menampilkan 10 kabupaten kota dengan timbulan sampah harian terbesar. Nah, pemilihan grafik batang ini digunakan karena dapat mempermudah perbandingan nilai antar wilayahnya. Jadi berdasarkan grafik tersebut, bakal terlihat bahwa wilayah dengan timbulan sampah ini akan didominasi oleh kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang tinggi. Nah, dengan wilayah yang tertinggi di sini terdapat pada kota administrasi Jakarta Timur dengan jumlah timbunannya itu sekitar 2,33 ton per hari. Hal ini tuh menunjukkan bahwa wilayah ini itu memiliki kontribusi sampah yang lebih besar dan juga karena aktivitas masyarakat pada penduduk dan juga kegiatan ekonomi yang tinggi. Lalu di sini ada pie chart, yaitu kontribusi provinsi-provinsi. Nah, di sini itu terdapat pie chart yang menampilkan timbulan sampah berdasarkan provinsi. Nah, pie chart ini digunakan karena dapat menunjukkan perbandingan persentase per provinsi setiap provinsi terhadap total timbulan sampah. Nah, berdasarkan hasil dari visualisasi ini, berdasarkan provinsi dengan kontribusi terbesar itu ada di Jawa Timur, kemudian diikuti Jawa Tengah, lalu di sini ada Jawa Barat, ada DKI Jakarta. Dari hasil-hasil ini dapat kita ketahui bahwa Pulau Jawa itu memberikan kontribusi yang besar terhadap timbulan sampah nasional. Lalu kita lanjut ke bagian geomap. Dari bagian geomap yang sudah kita buat tadi, di sini adalah visualisasi hasil yang menunjukkan persebaran timbulan sampah berdasarkan wilayah provinsi. Nah, bisa kita lihat di sini ada biru muda dan biru tua ini. Nah, geomap ini digunakan karena dapat memberikan informasi mengenai pola persebaran data secara geografis dan juga berdasarkan data yang ditampilkan. Nah, terlihat di sini ada wilayah dengan warna yang lebih gelap. Nah, di sini di bagian Pulau Jawa ini. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa jumlah timbulan sampah itu tertinggi di bagian pulau ini. Pola persebaran ini itu bisa kita lihat aja di sini. Di sini yang warna biru muda ini berarti belum terlalu besar, kalau yang biru tua ini sangat besar pola persebarannya. Itu diakibatkan karena jumlah penduduk yang tinggi tadi, aktivitas industri tinggi dan juga tingkat urbanisasi yang tinggi dibandingkan wilayah yang lainnya di sini. Lalu di sini ada rata-rata timbulan sampah kota per tahun tadi yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini pada bagian ini terdapat hasil perhitungan dari kalkulat pil yang kita buat tadi yang merupakan rata-rata timbulan sampah per tahunan antara kabupaten atau kota. Nah, hasil perhitungan ini menunjukkan nilai rata-rata yaitu sebesar 109.816,46 ton per tahun. Nah, nilai ini
dapat diperoleh dengan membagi total timbulan sampah tahunan dengan jumlah kabupaten kota yang terdapat pada dataset yang kita buat tadi. Lalu di sini adalah rata-rata ini yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui gambaran umum produksi sampah setiap kabupaten ataupun kota. Lalu di sini ada tabel detailnya. Nah, di bagian tabel detail ini adalah tabel yang berisi provinsi, kabupaten kota, timbulan sampah harian, dan juga timbulan sampah tahunan. Nah, data pada tabel ini sudah diurutkan berdasarkan dari timbulan sampah tahunan dari terbesar hingga terkecil. Nah, fitur tabel interaktif ini itu juga membantu penggunaan dashboard untuk melihat detail wilayah yang memiliki jumlah sampah terbesar. Bisa kita lihat di sini juga yang terbesar di DKI Jakarta dengan kabupaten kotanya yaitu Jakarta Timur dengan timbulan sampah tahunannya itu 851,613. Mesin dari Jawa Barat dengan Kabupaten Bekasi, lalu DKI Jakarta lagi provinsinya dengan Jakarta Timur, DKI Jakarta lagi dengan kabupatennya Jakarta Selatan. Nah, setelah data ini terhasil terhubung, di sini setelah kita buat tadi itulah macam-macamnya. Sebentar. Nah, di sini dashboardnya ada seperti yang saya jelaskan tadi. Karena saya buat ini untuk scorecard itu untuk menampilkan ringkasan data ini, lalu bar chart itu untuk membandingkan 10 wilayah dengan sampah terbesar, lalu pie chart ini untuk melihat kontribusi setiap provinsi, lalu geomap ini itu untuk melihat persebaran geografis, dan tabel ini untuk melihat data secara detail. Nah, untuk alasan saya memilih visualisasi ini sendiri yaitu berdasarkan tujuan analisis. Yang pertama dari scorecard. Nah, scorecard ini digunakan untuk memberikan informasi utama secara cepat. Lalu yang bar chart ini digunakan untuk membandingkan jumlah sampah antar wilayahnya. Lalu untuk pie chart-nya di sini digunakan untuk melihat presentasi dari kontribusi provinsinya. Lalu yang kedua ini ada persebaran geografis di halaman 2. Nah, untuk geomap ini sendiri digunakan untuk mengetahui pola persebaran wilayahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dengan melihat hal ini bisa tahu bahwa persebaran sampah itu tertingginya di mana. Lalu untuk tabel ini digunakan untuk pengguna untuk bisa melihat data secara detail. Nah, di sini kan bisa kita lihat di sini ada provinsinya, kabupaten kota, timbulan sampah harian, dan juga timbulan sampah tahunannya. Lalu di sini untuk kesimpulannya yang bisa kita peroleh yaitu berdasarkan hasil analisis yang sudah saya buat tadi, timbulan sampah terbesar itu berasal dari wilayah dengan tingkat populasi dan juga aktivitas ekonomi yang tinggi, terutama wilayah Jawa, seperti kita lihat pada geomap ini. Lalu Jawa Timur itu menjadi provinsi dengan kontribusi timbulan sampah terbesar. Nah, dashboard ini juga bisa membantu dashboard ini juga bisa membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menentukan prioritas pengelolaan sampah, seperti peningkatan fasilitas pengelolaan sampah, pengurangan sampah perkotaan, dan juga perencanaan kebijakan lingkungan. Nah, saya juga di sini akan memberikan rekomendasi yang bisa berdasarkan di sini dari dashboard ini, yaitu dengan memprioritaskan yaitu pengelolaan sampah pada wilayah dengan produksi sampah tinggi seperti di sini Jakarta Timur, Bekasi, dan Jakarta Barat. Itu adalah ketiga dari penyumbang sampah terbesar. Lalu meningkatkan fasilitas pengolahan dan daur ulang sampah, melakukan edukasi terhadap masyarakat, dan juga membuat kebijakan pengelolaan sampah berbasis data. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.